Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldo dari jurusan PAI Pendidikan Agama Islam semester 5. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Jadi saya memilih 3 materi. Yang pertama, hakikat kemanusiaan manusia. Dan yang kedua, aliran pendidikan. Yang ketiga, hakikat pendidikan dan ilmu pendidikan Islam. Jadi saya akan langsung saja membahas hakikat kemanusiaan manusia. Yang pertama, pengertian hakikat manusia. Keputusan Hindu atau Ciwa pada umumnya menyatakan bahwa manusia datang langsung dari tanah dan sekaligus merupakan penjelmaannya. Dan ahli biologi cenderung melihat hakikat manusia ragawi. Sejumlah pemikir yang lebih kemudian cenderung terjadi perdebatan. Langsung ke hakikat manusia. Alasan mengapa orang yang berkecimpung dalam dunia pendidikan perlu mengaji hakikat manusia. Alasannya adalah pengaji diharapkan mampu memiliki pandangan dan berpikir jauh ke depan tentang hakikat manusia. Dan itu alasannya. Langsung saja, pendekatan dalam pengajian manusia ada poin-poinnya. 1. Pendekatan multidisipliner adalah pendekatan yang dalam mengaji sesuatu melibatkan beberapa disiplin ilmu secara berdiri sendiri. Dan yang kedua, pendekatan interdisipliner. Pengajiannya adalah seseorang spesialis, sedangkan dalam interdisipliner pengajiannya adalah seseorang generalis dalam menjadi manusia, menguasai beberapa disiplin ilmu tentang hakikat manusia sekaligus. Langsung saya membahas aliran pendidikan. Sebelumnya saya menjelaskan, kalau ada kesalahan saya minta maaf. Langsung saja, aliran pendidikan. Aliran pendidikan muncul sejak manusia hidup dalam suatu kelompok yang diharapkan dengan problem regenerasi bagi keturunannya. Berikut ada aliran dalam pendidikan. 1. Aliran naturalisme. Aliran ini berpendapat bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban memberi kesempatan kepada anak untuk tumbuh dengan sendirinya. Yang kedua, aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah bahwa bakat, pembawaan dan lingkungan atau pengalaman yang menentukan pembentukan pribadi seseorang. Menurut William, bahwa pendidikan memiliki kemungkinan untuk dapat dilaksanakan, dalam arti dapat dijadikan sebagai penolong kepada anak untuk mengembangkan potensinya. Yang membatasi hasil pendidikan anak adalah pembawaan dan lingkungannya. Dan langsung saja, yang sebelumnya saya minta maaf karena penjelasannya kurang lengkap, saya minta maaf. Dan langsung saja saya membahas pengertian hakikat pendidikan Islam. Secara umum, konsep pendidikan Islam mengacu pada makna asal kata yang membentuk dengan ajaran Islam. Ada 3 istilah yang lazim digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu tarbiyah. Kata tarbiyah secara etimologi berasal dari 3 asal kata, yaitu rabba, yarbu, yang kedua rabia, yarbi, dan yang ketiga rabba, yurabi. Kedua, ta'dib berasal dari istilah ta'dib berasal dari kata adabu, ya dubu, yang berarti melatih, mendisiplinkan diri dan berperilaku yang baik dan sopan santun. Yang ketiga, ta'lim. Istilah al-ta'lim telah digunakan sejak periode awal pelaksanaan pendidikan Islam.
Yang B. Sumber dan dasar pendidikan Islam. Dasar yang menjadi acuan pendidikan agama Islam harus melakukan sumber nilai kebenaran dan kekuatan yang dapat menghantarkan pada aktivitas yang dicita-citakan. Menurut Hasan Langulung, dasar operasional pendidikan Islam terdapat 6 macam, yaitu historis, sosiologis, ekonomi, politik dan administrasi, psikologis dan filosofis. Yang C. Tujuan pendidikan Islam. Hakikatnya tujuan pendidikan agama Islam adalah menanamkan takwa dan akhlak. Ya, membentuk manusia yang berpribadi dan berbudi luhur menurut ajaran Islam. Dan ada juga fungsi pendidikan Islam. Fungsi pendidikan Islam adalah menyediakan segala fasilitas yang dapat memungkinkan tugas-tugas pendidikan Islam tersebut tercapai dan berjalan dengan lancar. Fungsi pendidikan Islam secara mikro sudah jelas, yaitu memelihara dan mengembangkan fitrah dan sumber daya insan yang ada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya sesuai dengan norma Islam. Jadi itu saja penjelasan saya dari 3 makalah itu tersebut. Kalau ada kesalahan dan kekilapan saya menjelaskan materi ini, saya minta maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.